Halo guys, balik lagi di channel gue dengan gue Sandi. Masih dengan kisah-kisah kriminal atau kisah-kisah pembunuhan sadis yang bikin getan pastinya, kesel, emosi. Terus sekarang gue mau ceritain sedikit kisah tentang seorang pembunuh berantai juga yang pernah terjadi di daerah Purwokerto. Itu tempat lahir gue sih itu. Tepatnya di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Dia adalah Rio Martil. Kisah Rio Martil sempat bikin geger pada 2008 silam. Itu gue masih di Jawa pada saat itu. Sekarang gue di Jakarta, dulu gue masih di Jawa ya. Pembunuh berdarah dingin ini tuh luar biasa gilanya guys. Saking gilanya nih manusia ya. Pada saat dia udah di sel pun, dia masih ngebunuh orang. Padahal dia udah di sel, dia ngebunuh temen satu selnya dia. Gimana nggak wow nih orang ya kan, sadis, bener-bener sadis. Cuman gara-gara waktu itu kesinggung sama omongannya si korban. Nama aslinya dia adalah Rio Alex Bulo. Dia lahir di daerah Sleman. Caranya dia adalah rental-rental mobil. Jadi dia itu sosok rental mobil, terus akhirnya si sopirnya dibunuh sama dia, dihabisin, terus dibawa kabur lah tuh mobilnya. Pada saat dia di Surabaya, dia sempat bawa kabur mobil Mercy. Lalu dia lari ke Semarang, dia bawa kabur lagi Isuzu Panther. Gilanya lagi, korban-korbannya itu dia pukul pakai martil. Gila lu, martil coy, yang botokin ke kepala. Terus dia melakukan buana lagi sampai akhirnya ke Jogja. Pas di Jogja dia gagal mungkin ya, mungkin korbannya udah curiga atau gimana. Tapi dia tetap udah jadi buronan tuh di Jogja. Terus orang ini kayaknya mungkin emang udah nggak waras kali ya. Walaupun gagal dia tetap kayak nyoba lagi. Akhirnya dia pindah ke daerah Purwokerto. Di Purwokerto inilah akhir dari perjalanan seorang Rio Martil. Manusia ini bener-bener sadis banget cuy. Asli ini sadis banget. Si Rio ini sudah mulai ngelakuin itu tuh semenjak tahun 1997 sampai 2001. Itu tercatat udah sekitar 2 atau 3 korban yang dia bunuh. Dan rata-rata tuh semuanya tuh dibunuh pakai martil. Jadi dia tuh punya martil kesayangannya dia yang buat ngelancarin aksinya dia. Setiap dia mau ngerampas mobil tuh dia diketok tuh kepala bagian belakang sininya. Dan akhirnya dia ditangkap di Purwokerto. Terus korban yang terakhir ini adalah seorang napi yang satu sel sama dia. Cuman pada saat di Purwokerto, si Rio Martil habisin seorang pengacara sekaligus orang yang punya usaha rental mobil. Wajar lah kalau orang tuh nyebut dia tuh udah emang psikopat. Dan dia tuh hebatnya dia masih bisa lolos. Manusia ini tuh setelah ngelakuin pembunuhan, dia tuh pindah dari tempat satu ke pindah lainnya yang mungkin buat ngilangin jejaknya dia gitu kan. Jadi biasanya tuh nih manusia buat ngelakuin aksinya dia pukulin tuh dia ke bagian belakang kepala si korban. Terus mayatnya ya dibiarin gitu aja. Ada yang dibuang juga. Nah karena aksinya dia ini yang suka martil, lahirlah julukan Rio Martil. Si manusia ini akhirnya ditangkap itu pada saat datang ke Purwokerto membunuh seorang pengacara. Dia tuh punya bisnis rental mobil juga. Seperti biasanya, Rio itu nyewa mobil. Terus akhirnya ketemulah sama Pak JJ. Pak JJ ini si pengacara itu yang punya mobil ini. Pas ada waktu luang, terin si Rio. Ya pokoknya dia nyewain mobil sekaligus nyetiri aja lah, muter-muter sama Rio. Lihat-lihat daerah lah, punya belaga sok kayak gue tuh pengen datang ke sini mau nyari tempat buat usaha. Setelah selesai muter-muter, Rio ngajak C ini ke hotel tempat dia nginep. Mereka ngobrol, Rio cerita apa aja lah, ngalor ngidul lah, pokoknya nggak tahu tuh ngobrolin apa. Yang jelas mereka ngobrol. Setelah dirasa Rio itu waktunya udah pas, momennya udah pas, dipukul lah kepalanya Pak JJ ini bagian belakang, jeder. Shit, lu dikemplang main citak-citakan aja sakit, terus lu dikemplang pakai palu, pakai martil, gila nggak lu? Sampai beberapa kali tumbang lah Pak JJ. Anjir kan, sadis banget kan. Jedot aja, kejedot doang nih sakit banget.
dengan nggak sengaja itu sakit banget nih, apalagi aduh pakai martil. Terus pas dia lagi bersihin itu jenazahnya si Pak JJ ini, tiba-tiba seorang petugas hotel datang ngetok pintu. Rio-nya mungkin panik, dia kayak teriak, "Tar dulu, gue lagi ngobrol." Dia teriak nih ke petugas hotel itu, mungkin dia rada panik. Terus pas dia dengar suara kaki petugas hotel itu udah ngejauh dari kamarnya si Rio nginep itu, dia langsung lanjutin tuh beresin darah yang nempel di lantai, di tembok, semuanya diberesin tuh sama dia. Terus dia cuci tangan di wastafel, dia lihat barang-barangnya Pak JJ ini. Diambillah arloji korban sama kunci mobilnya. Setelah semua beres, dia keluar kamar tuh berusaha tenang. Terus mengarah pergi ke parkiran agak buru-buru gitu. Tapi ada petugas hotel yang kenalin nih manusia. Petugas hotel itu nyapa kan. Petugas hotel itu juga kenal sama Pak JJ juga. Saya mikir kok nih orang pergi sendirian. Terus kelihatan bawa kunci mobilnya Pak JJ juga. Buru-buru amat nih orang perginya. Petugas hotel itu nanya, "Mana Pak JJ-nya Pak?" Gitu mungkin ya. Terus Rio jawab lagi di kolam renang, buru-buru jalan. Nah petugas hotel itu mikir kan, mana ada kolam renang di sini? Ini hotelnya nggak ada kolam renangnya cuy. Petugas ini ngerasa ada yang nggak beres nih, kayaknya ada yang janggal. Terus lalu dia teriaklah manggil, "Pak, tunggu Pak!" Gitu, sambil lari ke arahnya si Rio. Nah mungkin Rio panik. Terus akhirnya Rio berusaha masuk mobil, mau tancap gas. Tapi para petugas keamanan hotel ngerasa kayaknya ada yang aneh nih sama nih orang. Terus mereka langsung sigap ngamanin si Rio. Rio panik, dia coba ngelawan, babi buta gitu ke security hotel. Nah di parkiran kan akhirnya jadi rame karena ada yang berantem nih security sama orang lain, orang-orang sekitar datang coba bantu security-nya. Si Rio bisa diringkus tuh, ngiranya ini orang mau maling nih, mau nyolong, babak belur juga digebukin tuh sama orang-orang sekitar. Pada saat diringkus Rio masih tetap berusaha kayak mau kabur dari mereka. Nah dari banyak petugas hotel nanyain, "Mana nih Pak JJ?" Kan inget lah bahwa dia tuh pergi bawa mobilnya Pak JJ, dia bawa kunci mobilnya. Kan mereka langsung nyari si Pak JJ-nya itu. Tugas hotelnya juga cukup kenal sama si Pak JJ karena dengan tertambah hotelnya ya kan. Didatengin lah ke kamarnya si Rio ini, tempat dia nginep. Pas mereka masuk, alangkah terkejutnya mereka pas melihat kondisi mengenaskan Pak JJ. Posisinya duduk, kepalanya hancur, bersimbah darah, udah nggak ada nyawanya lagi. Petugas hotel mungkin langsung tegang ya kan, shock campur aduk mungkin karena baru pertama kalinya ngelihat kejadian kayak gitu. Terus darahnya juga udah berceceran di mana-mana. Akhirnya mereka hubungin polisi. Datanglah tuh polisi dari Polsek Baturaden. Terus akhirnya si Rio diamanin, dibawalah ke Polsek. Polsek pun nggak nyangka nih bahwa pembunuhan yang terjadi di wilayahnya dia adalah seorang buronan polisi 3 daerah cuy, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jogja. Persidangan juga berjalan, akhirnya Rio divonis hukuman mati. Lalu dia dipindahin ke Nusa Kambangan, kan deket tuh antara Nusa Kambangan Purwokerto, kan lumayan deket lah. Nah di sana tuh si Rio ketemu sama napi korupsi yang bernama Iwan Zulkarnain. Nah Rio di sini tuh udah sedikit kayak berkelakuan baik pas lagi di lapas itu gitu kan. Ya pokoknya si Iwan ini tuh udah nuntun Rio baca Al-Quran lah, belajar ngaji lah. Ya pokoknya udah baik lah. Pokoknya mereka tuh akrab gitu kan akhirnya. Tapi emang dasar watak pembunuh ya kan. Suatu ketika cuman gara-gara kesinggung omongannya si Iwan, Rio langsung habisin nyawanya Iwan dengan tangan kosong tanpa martil lagi. Jadi itu udah di lapas, udah di sel, satu sel nih sama si itu. Di kepalanya si Iwan itu dijedotin ke tembok kamar mandi. Kondisi tengkoraknya tuh udah remuk. Lalu tuduhan itu langsung mengarah ke si Rio. Awalnya Rio ngelak tuh, nggak mau ngaku, tapi akhirnya dia jujur, dia yang ngebunuh si Iwan. Gara-garanya kesinggung nih sama omongannya Iwan. Gara-gara pada saat itu hujan deras, si Iwan ini mau ngajarin ngaji Rio. Cuman hujan deras, atapnya bocor, nggak jadilah, gagal tuh, nggak jadi belajar ngaji. Akhirnya Iwan ngepelin sel itu, kamar selnya itu. Tapi si Rio nggak ngebantuin, cuma duduk doang. Iwan ini bilang, "Lu emang di luar ditakutin, tapi di sel ini lu nggak ada jalu," gitu kan. Berarti kayak
lu di luar emang lu ditakutin, tapi di sel ini lu nggak ada apa-apanya, lu nggak ada nyalinya gitu kan. Gue disumpel lah mulutnya si Iwan ini pakai sarung, seret kamar mandi, dijedot-jedotin lah ke tembok kamar mandi. Terus mirisnya lagi tau nggak lu, kejadian itu pada saat Rio lagi ulang tahun ke-27. Gila nggak tuh kadonya, ngabisin nyawa orang gitu. Rio dipindahin ke sel terisolasi, ya kan, dipindahin selnya, hukum tetap berjalan di tingkat mahkamah segala macem gitu-gitu, punya dia tetap divonis hukuman mati. Nah ini Rio pasrah lah, udah emang perbuatannya dia emang udah nggak wajar. Ini kan ibaratnya kayak pembunuhan berencana juga, cuman ngajuin 3 permohonan terakhir, yaitu pengen ketemu keluarganya, pengen meminta maaf sama keluarga korban, terus yang terakhir pengen ngasih Al-Quran ke keluarganya dia sama ke pengacaranya dia. Keinginannya dia dipenuhi. Akhirnya dia ketemu sama keluarganya juga. Terus beberapa hari sebelum eksekusi Rio, akhirnya ketemu sama keluarganya. Dan akhirnya tibalah saatnya si Rio ini harus menghadapi 12 regu tembak pada 8 Agustus 2008 di daerah Cipendok. Ada tuh daerah Cipendok, di sana tempatnya bagus. Di situ ada wisata tuh namanya Curug Cipendok. Dulu gue kalau habis sekolah tuh mainnya ke situ, kadang pacaran di situ juga. Emang tempatnya bagus. Dia berjuluk Martil ini meninggal lah di situ, di regu tembak. Ya, gitulah akhir perjalanan seorang Rio Martil. Ya pokoknya kita harus hati-hati lah ya, harus hati-hati sama orang yang gak kenal, orang yang baru gitu kan. Kadang orang yang kita kenal aja suka bisa ngelakuin hal-hal yang gak kita inginkan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.